Oke, hari ini saya berada di Desa Pinaling. Saya mendengarkan beberapa informasi dari beberapa aparat-aparat desa di se-Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, dari beberapa desa mulai Motoling, Raanan, sampai TF, sampai ke Pinaling, ada banyak lagi yang memberikan informasi bahwa ada pergantian yang tidak benar. Diberlakukan juga berbagai macam informasi yang diduga direkayasa. Nah, atas berbagai informasi ini, maka saya datang untuk menginvestigasi, untuk meliput apakah benar informasi ini. Segala cerita-cerita yang beredar di medsos, di tengah-tengah masyarakat yang menjadi cerita umum, apa benar? Nah, oleh sebab itu saya sekarang berada di sebuah keluarga yang merupakan mantan kepala jaga yang sekarang dimutasi menjadi meweting dengan ibu saya. Dengan ibu siapa saya bertemu hari ini? Magri Tawa. Oke, ini saya ketemu dengan Ibu Magri Tawa. Oke, Ibu Magri, bagaimana sebenarnya awalnya penjabat ini datang di Pinaling menggantikan PLT atau hukum tua yang sebelumnya? Apa yang dia sampaikan awal dia berkenalan dengan ibu-ibu sebagai aparat desa? Dia berkenalan dengan kami sebagai perangkat desa. Dia katakan kami harus kerja dan kerja. Karena mau bikin perubahan itu bukan perubahan jabatan. Jadi perubahan itu perubahan di mana orang harus kerja keras. Demi membangun desa kita yang tercinta. Jadi ini memang luar biasa bahwa ada penjelasan dari ibu bahwa perubahan itu berorientasi bagaimana meningkatkan dan memotivasi kerja di desa menjadi maksimal sehingga pembangunan yang diharapkan itu bisa dicapai. Nah, setelah itu Bu, kemudian ada cerita-cerita tiba-tiba pergantian apa semua. Apa yang kemudian sebenarnya yang terjadi sampai ini bisa seperti itu? Apakah ibu-ibu yang memang melakukan atau aparat-aparat desa ini melakukan kesalahan? Seperti apa itu Bu? Tolong ceritakan. Kalau menurut saya pribadi dan boleh tanyakan kepada masyarakat, semua aparat yang ada di Desa Pinaling ini bekerja keras. Tidak ada yang mau cari-cari pekerjaan di luar, membiarkan pelayanan masyarakat. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contoh kerja bakti dan rapat, apel, semua itu orang laksanakan dengan baik. Karena dituntut orang harus kerja buat rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Karena orang itu bagian dari pemerintahan. Jadi bagaimana sepak terjang sebagai seorang kepala jaga, seorang aparat. Jadi orang tunjukkan kepada masyarakat bahwa orang ini benar-benar perangkat desa yang baik. Dan itu pun orang laksanakan itu. Bu, tiba-tiba ada penggantian maupun mutasi, itu ada tidak pemberitahuan sebelumnya, kemudian membentuk tim penjaringan dan penyaringan dalam rangka mengganti lowongan oleh perangkat-perangkat yang sudah diganti? Ada tidak ini? Tidak ada informasi sama sekali. Tidak pernah diinformasikan lewat diumumkan lewat apa biasanya? Pengeras suara. Pengeras suara enggak ada. Pengeras suara tidak ada informasi, lewat rapat pun tidak ada. Kami kan tiap hari Senin apel disambung dengan rapat dan kerja bakti. Tidak ada pernah ada pembentukan pembentukan tim dan juga penjaringan ini. Jadi orang-orang yang diambil jadi perangkat baru itu tidak diseleksi? Tidak diseleksi. Tidak pernah lewat satu sistem bagaimana harus diperiksa apanya, kemampuannya apa, enggak ada? Enggak ada. Ada ibu dengar bahwa laporan-laporan terkait dengan hukum tua mungkin menyampaikan, karena ini kan harus dikoordinasikan dengan camat, tentang alasan penggantian biasanya kan disebabkan mungkin malas kerja, mungkin terlibat partai, mungkin apa. Ada enggak ibu pernah dengar lah isu-isu itu di perangkat desa? Karena kita harus tahu alasan penggantian itu kan harus ada. Ada enggak ibu dengar isu? Kalau
sebetulnya orang kalau jadi perangkat desa itu kan tidak boleh berpartai. Ya. Jadi itu kan tidak boleh berpartai. Ya. Dan kalau mau bilang isu-isu tentang mau pergantian, orang tidak ada sama sekali pergantian. Dan nanti setelah sudah dilantik baru dapat informasi ternyata orang udah kasih jatuh dan turun jabatan karena apa? Dinilai oleh buat orang itu malas. Boleh cek Pasekdes, daftar hadir dan apa semua yang kami buat kerja bakti ada tanda tangan semua. Boleh cek itu. Tapi semua itu ada. dilaporkan tidak benar ke camat. Dilaporkan ke camat, ternyata kan kalau nyenak dilaporkan ke camat pasti Nggak tidak mungkin, terjadi pergantian. Tapi karena didesak oleh mungkin ada orang yang desak, orang nggak tahu itu. Cuma ada desakan dari mungkin nggak tahu kalau partai atau apa, desakan Sehingga kepada pergantian yang tidak sesuai aturan. terjadi pergantian yang menurut saya memang menyakitkan karena orang udah kerja keras, suruh kerja keras. Tetapi sebelum Bapak Luki penjabat sudah datang kemari di sini, orang memang kerja keras, bukan nanti Bapak Luki yang ada. Kami sudah kerja keras sebelum dia datang, bukan nanti dia datang bikin perubahan, orang baru kerja keras. Memang orang suka kerja keras. Bapak Camat Amurang Timur. Tapi dugaan-dugaan itu misalnya malas atau ke partai atau apa itu betul itu atau dong Ibu barangkali itu enggak betul tidak Bu? Kalau Laporan-laporan yang mungkin diduga kalau menurut saya mungkin karena orang loyal kepada atasan waktu orang di penjabat pertama Ibu Yati, dan sekarang juga loyal kepada atasan. Begitu. Oke. Terima kasih penyampaian dari Ibu Makrita sebagai sekarang ini menjabat sebagai Meritim Jaga Lapan. Nah, saya melaporkan semoga data dan informasi ini menjadi sumber kajian dari berbagai pihak bahwa apa yang terjadi di lapangan seperti apa yang diceritakan Ibu Makrit ini kiranya menjadi bagian untuk dikaji, dilakukan evaluasi tentang bagaimana menata pola pemerintahan yang benar sehingga kemudian harapan-harapan perubahan yang diharapkan itu terjadi secara patut. Oke, terima kasih. Salam Siper TV.